Siapa yang akan mempercayai cerita tentang seorang prajurit yang berjalan keluar dari retakan waktu dengan darah masa lampau masih mengering di bajunya? Jika bukan dia yang melihatnya sendiri, malam itu, angin berdesis seolah membawa bisikan dari 1000 tahun lalu merambati dinding batu istana kuno Girilaya. Di tempat itulah Ardan, seorang peneliti sejarah muda, tengah melakukan pendataan artefak untuk Museum Nasional. Lampu sorot kecil yang ia bawa memantulkan cahaya kuning pucat pada relief dinding yang dipenuhi ukiran perang, sumpah setia, dan lambang kerajaan yang telah punah 4 abad silam. Namun, ada satu ukiran yang membuatnya berhenti. 3 prajurit berdiri dengan tombak terangkat, sementara di belakang mereka terukir sebuah pintu berbentuk celah sempit, lebih mirip seperti retakan. Ukiran itu berbeda, lebih dalam, lebih gelap, seolah baru diukir oleh tangan yang masih panas. Ardan meraba permukaan batu itu. Retakannya terasa hangat tidak wajar, seperti bara yang tertidur. Sebelum ia sempat menarik tangan, cahaya keperakan menyembur dari celah itu. Ardan terlempar mundur, tubuhnya terbentur dinding, dan dari dalam cahaya itu, seseorang melangkah keluar. Seseorang dengan pakaian perang kuno, dada berbalut kulit kerbau, bahu dihiasi pelat perunggu, dan tangan mencengkeram tombak yang masih berembun darah. Dan mata itu menyala seperti bara tersisa. Ardan terpaku. Napasnya tercekat, sementara telinganya berdenging oleh dentam yang tak berasal dari dunia ini. "Siapa? Siapa kau?" katanya. Suaranya nyaris hilang di sapu angin. Prajurit itu menatap sekeliling. Wajahnya kaku, namun sorotnya penuh kebingungan. Di mana Balairung Agung? Di mana pasukan Pralaya? Mengapa istana ini sepi? Ardan menelan ludah. "Kau dari masa lalu?" Prajurit itu mengangkat tombaknya, mengarahkannya tepat ke dada Ardan. Jawab, prajurit itu bernama Sagara, panglima muda dari kerajaan Girilaya yang hilang dalam peperangan besar melawan bangsa utara. Namun yang tidak diketahui sejarah adalah, pada puncak kekalahan kerajaan itu, para leluhur istana menciptakan gerbang Arunika, sebuah retakan waktu yang hanya bisa ditembus oleh prajurit pilihan untuk menyampaikan pesan terakhir pada masa mendatang. "Aku dijebak," desis Sagara. Suaranya bercampur kemarahan dan luka lama. "Aku masuk ke gerbang itu karena diperintahkan oleh rajaku sendiri. Aku seharusnya membawa kabar kemenangan, tapi dunia yang kutemui adalah dunia yang telah melupakan kami." Ardan mengamati tubuh Sagara yang dipenuhi luka baru dan lama. Apapun yang terjadi di dalam retakan waktu itu tidak hanya memindahkannya, tetapi juga menyayatnya dengan memori masa lalu yang belum selesai. "Jika kau menembus waktu," kata Ardan, "mungkin kau membawa sesuatu yang penting, entah untuk kami, atau untuk dunia yang dulu." Sagara diam, matanya tidak lagi hanya tampak marah. Ada kegelisahan yang dalam, seperti prajurit yang tak lagi punya medan perang untuk pulang. "Selama ratusan tahun," gumamnya, "aku mendengar gema suara-suara, seperti ribuan arwah memanggil namaku. Mereka menginginkan kebenaran, atau pembalasan." Ardan merasakan hawa dingin menelusup ke tulang. "Gerbang Arunika tidak membawaku ke sebuah masa," kata Sagara perlahan. "Ia membawaku ke semua masa, sekaligus." Sagara lalu menggenggam tombaknya lebih erat. Tombak itu kini bergetar ringan, mengeluarkan suara lirih seperti ringkik logam dihantam angin. "Aku bisa melihat masa depan, masa lalu, dan masa ketika darah terakhir kerajaan ini mengering. Tapi ada sesuatu yang tidak kulihat. Pengkhianat itu." Ardan menajamkan pandang. "Pengkhianat?" Sagara menoleh cepat. "Keruntuhan Girilaya bukan karena kekuatan musuh, tetapi karena seseorang dari dalam istana membuka gerbang rahasia musuh. Aku dituduh sebagai pengkhianat dan dikirim ke gerbang Arunika sebagai tugas mulia, padahal itu adalah pembuangan." Nafasnya terengah, seperti bara dendam yang kembali menyala. "Dan sekarang," katanya, "aku melihat jejak-jejaknya masih berdenyut dalam dinding istana ini." Ardan tak sempat bertanya lebih jauh ketika dinding istana tiba-tiba bergetar halus, seakan ada sesuatu yang mengetuk dari dalam batu. Cahaya retakan waktu kembali muncul, kali ini lebih lebar, lebih liar, seperti kulit bumi yang digores oleh kuku raksasa tak kasat mata. Dari dalam retakan itu terdengar desis angin, dan kemudian suara langkah kaki serempak, bagai barisan pasukan yang bergerak dalam dimensi gelap. Sagara berdiri tegak, wajahnya mendadak pucat. "Mereka mengejarku," katanya pelan. "Pasukan penjaga gerbang."
Mereka tidak akan membiarkan seorang prajurit membawa rahasia masa lampau. Split kecil di udara itu mulai mengembang, memuntahkan bayangan-bayangan humanoid berzirah hitam yang tidak memiliki wajah. Tubuh mereka tipis, seperti asap, namun bergerak seperti manusia yang terlatih. Ardan terpaku. Bagaimana kita? Tidak ada waktu, potong Sagara. Ia menggenggam pergelangan Ardan dan menyeretnya ke arah koridor belakang istana. Suara denting dari pasukan penjaga semakin dekat, semakin keras, seperti badai yang menggedor dari luar kenyataan. Sagara berhenti di depan sebuah ruangan kecil. Di pusat ruangan itu ada meja batu tempat sebuah prisma kristal merah berdenyut pelan. Ini inti gerbang Arunika, kata Sagara. Pengkhianat itu mengutak-atiknya untuk melompat ke masa depan yang aman baginya. Ardan melangkah maju. Jadi kau ingin menghentikannya? Sekarang, Sagara menatap Ardan dan untuk pertama kali terlihat ketakutan yang sungguh. Jika ia berhasil keluar sepenuhnya, ia akan memiliki kemampuan menembus waktu jauh lebih stabil dariku. Ia bisa mengubah sejarah. Bagaimanapun ia ingin. Ardan mendekat ke prisma itu. Lalu, apa yang harus kulakukan? Sagara mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke inti kristal. Kau harus menghancurkannya bersamaku. Retakan di belakang, mereka membesar. Pasukan penjaga gerbang memasuki ruangan. Suara mereka seperti jutaan pisau yang saling menggesek. Sagara menjerit, "Sekarang Ardan!" Ardan mengangkat batu besar dan menimpakannya ke prisma. Tetapi, tepat ketika batu itu menyentuh permukaan prisma, waktu seolah melambat. Suara menjadi bergema, cahaya memanjang, dan tubuh Ardan terasa seperti ditarik keluar dari dirinya sendiri. Dalam kilasan itu, ia melihat pemandangan. Sagara bersimpuh di medan perang, memanggul tubuh rajanya yang terbunuh. Seseorang berwajah mirip Ardan, namun dengan pakaian kerajaan, menyeret Sagara menuju gerbang Arunika. Prisma merah menyala, memutus garis waktu bagaikan mencabut seutas benang takdir, dan bayangan seorang lelaki mirip Ardan, namun lebih tua, membuka retakan waktu dengan tangan kosong. Kemudian semuanya kembali normal. Prisma itu pecah. Retakan waktu menjerit, cahaya pecah menyilaukan dunia, dan pasukan penjaga lenyap menjadi debu gelap. Sagara terpental mundur, tubuhnya memudar perlahan, seperti kabut terkena cahaya matahari. Ardan berlari kepadanya. "Sagara, apa yang terjadi?" Sagara menatapnya dengan mata yang kini tak lagi menyala, hanya penuh kedamaian yang pahit. Waktu menuntut keseimbangannya, bisiknya, ketika inti gerbang dihancurkan. Semua yang berasal dari waktu yang patah harus kembali. Ardan menggenggam tangannya. "Tidak, kau tidak harus." Sagara tersenyum samar, pahit, namun lega. "Ardan, kau harus mencari pengkhianat itu. Ia tidak lenyap, ia hanya terpental ke masa yang berbeda." Ardan membeku. "Pengkhianat itu, siapa?" Sagara menatapnya dalam sebelum menjawab. "Wajahnya mirip denganmu." Dan sesaat kemudian, tubuhnya larut menjadi debu cahaya, meninggalkan Ardan sendirian di ruangan yang kini gelap, hanya berkedip oleh serpihan prisma yang berkilau pelan. Angin malam merayap masuk melalui celah dinding yang retak kembali menjadi batu biasa. Semua sepi. Namun di dasar ruangan, salah satu serpihan prisma merah masih berdenyut pelan, seakan menunggu seseorang menyentuhnya. Ardan menatapnya dan hatinya bergetar. Seolah waktu belum selesai, memilih siapa yang akan menjadi prajurit berikutnya.